Haleluya, selamat pagi, shalom semuanya. Yang diberkati, ayo lambaikan tangan, yes. Bilang sama-sama dengan saya, God is good all the time. And all the time, God is good. Haleluya. Yuk kita sama-sama berdoa, Bapak Ibu Saudara. Bapak terima kasih, selamat pagi, kami mengucap syukur, kami dapat bersama-sama berkumpul Tuhan. Kami mau berdoa, kami mau mencari wajah Tuhan. Biar Tuhan berkenan atas pujian penyembahan kami. Kami merindukan Tuhan, kami ingin Tuhan disenangkan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama katakan amin. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Oh, God is good. Thank you Lord. Thank you Lord. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Kami mau menyenangkan-Mu Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku.
nyatakan sama-sama. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Oh, kami mau menyenangkanmu, Yesus Tuhan. Mari bersyukur, mari menyembah Tuhan. Terima kasih, Engkau begitu berarti bagi kami. Oh, kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu. Yesus Tuhan, Kau ditinggikan, Engkau dimuliakan selamanya. Haleluya, haleluya. Dia baik, Dia sungguh baik. Dia memberikan semua berkat yang melimpah buat setiap kita. Mari pagi hari ini kita terima dengan iman rahmat-Nya yang baru setiap pagi, yaitu penyertaan-Nya, berkat-berkat-Nya, urapan-Nya, promosinya. Kita percaya Dia Tuhan yang memberikan berkat yang melimpah, kecukupan dan kuasa, urapan yang baru. Mari bersyukur untuk jalan keluar. Tetaplah imanmu teguh di dalam Tuhan, sebab rancangannya yang terbaik bagi setiap kita. Oh Yesus, kami muliakan Engkau, kami tinggikan Engkau selamanya. Terima kasih Tuhan. Ya nama ya la 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 masyana na 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 mo. Ya la 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 ya la 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 mo. Shana la la ya la 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 bakana ya la 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 ya. Haleluya, haleluya. Engkau baik. Thank you Lord. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau yang paling mengerti dalam kehidupan kami. Kami mau mengandalkan Engkau, kami mau terus tinggal di hadirat-Mu. Oh, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Aku bimbang karena ku tahu Kau bersamaku. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut
bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Dia penolong kita. Dia tahu yang terbaik bagi setiap kita. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya, amin, hanya Yesus penolong yang setia. Mari angkat hatimu, angkat kedua tanganmu, katakan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Sekali lagi nyatakan sama-sama. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang, hanya Yesus penolong yang, hanya Yesus penolong yang setia. Kita berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan kita yang membuat segalanya mungkin. Dia ajaib, Dia luar biasa. Dia tahu apa yang kita butuhkan saat ini. Penghiburan, kekuatan, hikmat Dia limpahkan buat kita. The abundant blessing, yes, the abundant blessing in Jesus' name. Overflow, overflow on you, overflow on you. Orabakana mayara labasanda, melimpah atasmu. Shena mayara lalabayara lalalabasanda. Engkau Tuhan yang mengerti, Engkau Tuhan yang memahami, Engkau Tuhan yang terus bekerja, berkarya di dalam kami. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau dahsyat, Engkau ajaib. Pada Yesus, hanya Yesus
Saat kau berkati, tak ada yang dapat menutupnya. Pada Yesus, hanya Yesus, kasih-Mu sempurna bekerja bagiku, mendatangkan. Dengan iman katakan kebaikan, kebaikan. Lagi sama-sama kita nyatakan, pada Yesus, hanya Yesus, saat kau berkati, tak ada yang dapat menutupnya. Oh, pada Yesus, hanya Yesus, kasih-Mu sempurna bekerja bagiku, mendatangkan kebaikan, kebaikan. Sekali lagi sama-sama kita nyatakan, pada Yesus, pada Yesus, hanya Yesus. Saat kau berkati, saat kau berkati, tak ada yang dapat menutupnya. Kami percaya Tuhan, pada Yesus, hanya Yesus, kasih-Mu sempurna bekerja bagiku, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Dia, Allah yang begitu baik, Allah yang tahu kebutuhan kita. Dia mencukupkan semua kebutuhan kita. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami terima berkat-Mu hari ini, terlebih dengan firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Pastor Eni. Tuhan, urapi setiap kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Haleluya. God is good. Silakan hambanya. Shalom Bapak Ibu Saudara,
Shalom, selamat pagi. Ya, siapa yang pagi hari ini merasa diberkati Tuhan? Ya, kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat pada pagi hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Amin. Ya, walaupun mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara melawan kantuk ya. Tapi tidak apa-apa, tetap semangat ya. Hari ini kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tema renungan pada pagi hari ini, di doa pagi ini, yaitu hidup dalam ketaatan ya. Kita mau menjadi pribadi yang hidup dalam ketaatan kepada Tuhan tentunya. Kita mau belajar dari satu kebenaran firman Tuhan tentang seorang tokoh Alkitab, salah satu tokoh Alkitab yang hidupnya dia berikan untuk taat kepada Tuhan. Dia melewati hal yang tidak mudah ya. Seorang tokoh Alkitab yang sudah tidak asing bagi kita, yaitu Bapak Abraham. Ya. Bapak Abram atau Abraham ya. Dia adalah salah satu contoh seorang yang mau taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Yuk kita buka di dalam Kejadian pasal 12. Kita sama-sama buka Alkitab kita. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3. Demikian bunyi firman Tuhan, Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kalau di sini dibicarakan bahwa ketaatan mendatangkan berkat, itu cocok ya Bapak Ibu Saudara. Tapi saya nggak mau bicara tentang berkatnya dulu. Mengapa sih kita sebagai orang percaya harus hidup dalam ketaatan? Sebagai anak-anak Tuhan kita harus hidup dalam ketaatan. Kita melihat contoh Bapak Abraham, dia disuruh Tuhan, inilah adalah panggilannya, Tuhan memanggil dia untuk pergi ke suatu daerah yang kutunjukkan Bapak Ibu Saudara. Tuhan gak bilang kepada Abram, aku akan mengutus engkau ke Palangka. Nggak disebutkan nama daerahnya. Aku akan mengutus engkau ke Medan atau ke Jakarta. Tidak Bapak Ibu Saudara. Tidak disebutkan nama daerahnya. Kalau disebutkan nama daerahnya enak Bapak Ibu Saudara ya kan? Siapkan segala sesuatu, surat menyuratnya. Kalau dia harus ke luar negeri, dia harus siapkan paspornya. Tapi ini tidak Bapak Ibu Saudara. Di ayat yang pertama, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Tuhan gak bilang nama negerinya. Tuhan gak bilang nama tempatnya. Waktu itu Abram gak buat KTP Bapak Ibu Saudara ya kan? Jadi dia berangkat aja, gak ada buat surat menyurat. Pokoknya dia dengar suara Tuhan, dia dengar firman Tuhan, dia lakukan. Dia mau taat. Lalu pergilah Abram, ya di ayat yang keempat, Abram pergi Bapak Ibu Saudara, berangkat. Dia nggak tahu arahnya kemana, pokoknya jalan aja sesuai dengan tuntunan Tuhan. Saya percaya waktu itu Tuhan menuntun dia. Waktu dia melangkahkan kakinya dari negeri tempat tinggal dia menuju ke negeri yang akan Tuhan tunjukkan, dia langkahkan aja kakinya. Saya percaya waktu itu ada tuntunan Tuhan.
Tuhan bicara sama Abram, kamu harus singgah ke sini, kamu harus pergi ke daerah ini. Tapi yang kita lihat di sini adalah Abram, dia mau belajar taat meskipun dia nggak tahu ke daerah mana harus dia tempuh. Daerah mana yang harus dia tuju, Bapak Ibu Saudara. Ketaatan Abram ini perlu kita teladani sebagai orang percaya. Sebagai anak-anak Tuhan kita juga harus hidup dalam ketaatan. Firman Tuhan sudah kita dengar tiap hari ya Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan mau kita bukan hanya menjadi pendengar saja, tetapi kita harus menjadi pelaku firman. Firman Tuhan katakan orang yang mendengar firman Tuhan saja dan tidak menjadi pelakunya, dia sama seperti seorang yang sedang mengamati dirinya di depan cermin, ya kan? Siapa di sini yang pernah bercermin? Kalau mau pergi acara kondangan atau mau pergi ibadah, ya kan? Setiap hari ya kita bercermin di depan cermin dan kita mengamati, saya sudah rapi belum ya? Saya sudah cantik, saya sudah ganteng belum ya? Ya kan? Lalu setelah kita pergi dari depan cermin, kadang kita lupa tadi wajah kita bagaimana, ya kan? Kita lupa kembali. Nah, orang yang mendengar firman Tuhan saja dan tidak melakukannya sama seperti itu Bapak Ibu Saudara. Yang Tuhan mau di sini adalah kita bukan hanya pendengar, tetapi kita menjadi pelaku firman. Nggak usah dalam hal-hal yang besar dulu deh Bapak Ibu Saudara. Dalam hal kecil-kecil aja. Tuhan mau tuh kita setia dari hal yang kecil. Maka Tuhan percayakan hal yang besar. Bagaimana Tuhan mau percayakan kita hal yang besar kalau kita dari hal yang kecil kita nggak mau setia. Kita nggak mau taat dari hal yang kecil. Misalnya taat dalam mengampuni, ya kan? Tuhan bilang ampuni, tapi engkau masih keras hati. Engkau tidak mau mengampuni, engkau simpan kepahitan, engkau simpan sakit hati, engkau simpan kekesalan. Tetapi Tuhan mau engkau bereskan. Dalam hal yang kecil ya Bapak Ibu Saudara. Contohnya apa lagi? Mengasihi, ya kan? Tuhan mau kita setia, bukan hanya kita mendengar terus, ya kan? Ini kan kita setiap hari dengar firman Tuhan, baik di doa pagi, mungkin di doa base camp, ya kan? Pada saat ibadah kita dengar firman, atau kita membaca firman Tuhan secara pribadi setiap hari. Tetapi yang Tuhan mau bukan kita hanya mendengar, menerima saja firman Tuhan itu dan tidak melakukannya. Yang Tuhan mau agar kita melakukan firman Tuhan. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya kita bertumbuh berbuah. Ya kan? Saya nggak akan bicara berkat. Berkat itu pasti menyusul. Kalau Bapak Ibu Saudara hidup dalam ketaatan, berkat itu pasti menyusul. Nggak perlu engkau minta-minta deh. Tuhan pasti lihat hatimu. Kalau engkau hidup dalam ketaatan, berkat itu akan mengikuti. Di sini Abram, Tuhan bilang, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Benar Bapak Ibu Saudara. Akhirnya ketika Abram ini hidup dalam ketaatan, dia menjadi bangsa yang besar. Dari satu orang aja anaknya Bapak Ibu Saudara. Itu pun anak perjanjian. Lama digumulkan baru dia punya anak Bapak Ibu Saudara. Dan memberkati engkau, membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Hartanya begitu berlimpah Bapak Ibu Saudara. Sampai tempat di mana mereka tempati, waktu itu dia dengan keponakannya Lot, sampai gak muat lagi, bayangin Bapak Ibu Saudara. Sampai mereka harus berpisah karena hartanya sudah berlimpah-limpah. Dan bukan hanya cukup di situ ketaatan Abraham, diuji lagi di dalam Kejadian pasal 22 Bapak Ibu Saudara. Nanti Bapak Ibu Saudara boleh baca kisah Abraham ini, sangat luar biasa. Kalau kita berkali-kali baca ini,
kita akan dapat rema yang baru. Jadi waktu kita baca firman Tuhan, walaupun firman Tuhannya sama, kita akan selalu dapat rema yang baru. Itu hebatnya firman Tuhan. Amin. Meskipun itu kejadian Abraham terus, kita akan dapatkan sesuatu terus yang baru. Firman Tuhan itu selalu baru setiap hari. Nah, kepercayaan Abraham itu diuji Bapak Ibu Saudara. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abram, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan pagi harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Wow, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Waktu Tuhan berfirman, waktu Tuhan berkata kepada Abraham, dia enggak tangguh-tangguh. Dia nggak banyak alasan Bapak Ibu Saudara. Dia nggak bilang, tapi Tuhan gimana ya? Ini kan anakku Ishak satu-satunya. Dia nggak bilang begitu Bapak Ibu Saudara. Waktu Tuhan bilang, persembahkanlah anakmu yang tunggal satu-satunya. Itu anak satu-satunya, anak kesayangan Bapak Ibu Saudara. Anak tunggal. Nah di sini ada Bapak dan Ibu Robi ya kan? Pasti merasakan kau punya anak satu-satunya. Pasti kita sangat sayang, kita nggak mau lepasin. Di sini disuruh persembahkan Bapak Ibu Saudara. Waktu itu menjadi korban, harus disembelih pada saat itu. Bayangin, menggantikan domba. Tetapi Abraham, dia seorang yang sangat taat. Dia nggak banyak alasan, tapi gimana ya? Ini kan satu-satunya kesayanganku. Ini kan hartaku. Ini aku nggak bisa lepaskan ini. Dia mau taat Bapak Ibu Saudara. Dia lakukan, dia bawa tuh Ishak. Ishak nggak tahu apa-apa waktu itu. Dia ikut aja. Tapi dalam perjalanan dia ada bertanya, ini kita mau persembahkan kambing domba, dombanya mana Bapak? Nanti Tuhan sediakan. Nah, kisah Abraham ini juga iman Bapak Ibu Saudara. Nanti Tuhan sediakan. Abraham gak lihat domba di depannya. Abraham gak dengar bunyi ada domba dalam perjalanan, bahkan ke tempat waktu dia di Gunung Moria itu. Belum lihat sebelum dia sampai ke tempat itu maksudnya. Belum dengar juga suara kambing domba Bapak Ibu Saudara. Tapi dia berkata kepada anaknya, Tuhan akan menyediakan. Wow, dahsyat. Ini iman, bicara tentang iman juga. Waktu kita taat, iman kita akan diperbesar Bapak Ibu Saudara. Amin. Waktu kita taat, kita juga sedang dilatih Tuhan untuk berjalan dalam iman. Mungkin kita belum lihat jalan keluar dari Tuhan, tapi kita mau belajar taat. Mungkin kita belum melihat sesuatu yang besar terjadi dalam keluargamu, tapi kita mau belajar taat. Waktu engkau taat, saya percaya Tuhan akan membukakan lebih banyak lagi hal-hal yang di luar pikiranmu, yang tidak pernah engkau pikirkan, Tuhan sediakan. Bahkan yang gak pernah engkau lihat, Tuhan akan bukakan bagimu. Yang penting hatimu dulu mau taat. Saya sama Pastor Alpa juga belajar taat Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya kami menyampaikan, oh kalian harus taat, kita sebagai anak Tuhan harus taat. Kami ngalamin. Kami harus belajar taat, mentaati apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Mentaati panggilan Tuhan. Mungkin ada gak enaknya Bapak Ibu Saudara, tapi harus melawan kedagingan. Keinginan saya pribadi mungkin maunya tinggal di Pontianak, enak Bapak Ibu Saudara mungkin. Karena dekat orang tua begitu loh. Gak jauh dari orang tua, keluarga ya kan, itu pikiran manusiawi.
Tetapi ketika Tuhan panggil untuk ke daerah Palangka, ke kota Palangkaraya ini, harus meninggalkan semuanya, harus jauh dari saudara-saudara. Tapi Tuhan tidak pernah biarkan kami sendiri. Di sini Tuhan kirimkan Bapak Ibu Saudara sebagai orang tua, sebagai saudara-saudari bagi kami, sebagai adik, kakak. Amin. Tuhan kirimkan Bapak Ibu Saudara. Nah, mari kita hidup dalam ketaatan. Mengapa kita harus hidup dalam ketaatan, Bapak Ibu Saudara? Sebagai orang percaya, mengapa kita harus hidup dalam ketaatan? Bukan hanya kita menjadi pendengar, tapi kita mau taat. Yang Tuhan lihat tuh hati kita. Seberapa banyak kita mau taat kepada Tuhan? Seberapa besar hati kita ini mau taat? Tuhan tuh mau lihat hati Bapak Ibu Saudara. Dalam hal melakukan firman. Mungkin kau berkata, sulit Bu, sulit pastor untuk melakukan ini. Tapi waktu engkau mengandalkan Roh Kudus. Nah, bulan lalu kita sudah bicara tentang Roh Kudus. Ada Roh Kudus di dalam hati Bapak Ibu Saudara. Dia akan memberikan kemampuan, dia akan menolong kau. Amin. Waktu engkau enggak sanggup untuk taat, Tuhan akan menolong kau. Roh Kudus akan menguatkan engkau untuk mentaati firman Tuhan. Waktu kita taat, yang kita harus lihat adalah siapa Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus, ya kan? Standarnya tuh Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara disuruh baca firman, ya kan? Jangan lihat ini perintah Pastor Alfa, Pastor Eni, jangan Bapak Ibu Saudara. Atau perintah dari Bapak Gembala, Ibu Gembala, atau mentormu. Lihat bahwa waktu engkau taat, itu engkau sedang melakukannya untuk Tuhan. Amin. Yesus saja, dia adalah pribadi menjadi contoh teladan yang sangat luar biasa. Ia taat sampai dia mati di kayu salib. Waktu saya melihat ketaatan Yesus, saya merenungkan ketaatan Yesus, itu luar biasa. Waktu Bapak Ibu Saudara merenungkan ketaatan Tuhan Yesus, dia dalam rupa manusia, tetapi dia juga Allah. Dia Tuhan yang hidup. Dia mau mengambil sikap hati yang taat kepada Bapaknya di sorga, yaitu mati di kayu salib untuk menebus semua dosa dan pelanggaran kita. Siapakah kita kalau kita nggak mau belajar taat? Tuhan aja mau belajar taat kepada Bapaknya di sorga. Meskipun sangat sakit Bapak Ibu Saudara, dia harus memberikan nyawanya, tapi dia mau belajar taat. Tuhan bisa aja melepaskan dirinya, membuat dia tidak menjalani hukuman di kayu salib. Dia bisa aja meminta malaikatnya untuk menyelamatkan dia, tapi dia gak mau lakukan itu. Yesaya berkata dia seperti domba yang keluh pada saat itu Bapak Ibu Saudara. Domba yang sedang dalam pembantaian. Bayangin Bapak Ibu Saudara, dia gak lakukan apa-apa. Dia gak balas apa-apa. Dia gak panggil malaikatnya saat itu juga. Bisa aja Bapak Ibu Saudara. Tapi dia gak lakukan itu. Karena dia mau belajar taat. Di dalam Yohanes, mari kita buka. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14. Ya. Kita banyak buka firman Tuhan. Yohanes pasal 14 ayat 21 berkata, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Kita lihat dalam terjemahan firman Tuhan Allah yang hidup. Firman Allah yang hidup. Yohanes 14 ayat 21 dalam terjemahan yang lain berkata, orang yang taat kepadaku ialah orang yang mengasihi aku, dan sebab ia mengasihi aku, Bapa-Ku akan mengasihi dia. Aku juga akan mengasihi dia serta menyatakan diriku kepadanya. Wow, ternyata orang yang taat adalah orang yang mengasihi Tuhan. Kalau kita bilang, I love you Lord, I love you Jesus, aku mengasihi engkau Yesus.
Coba cek hati kita, udahkah kita taat? Sudahkah kita taat? Ketaatan adalah bentuk bahwa kita mengasihi Tuhan Yesus, bahwa kita mengasihi Tuhan. Bagaimana kita bisa berkata, aku mengasihi Tuhan, tapi hati kita memberontak kepadanya? Hati kita gak mau taat. Saya percaya setiap kita sedang mengalami, sedang diuji ketaatannya. Amin. Siapa di sini yang sedang diuji ketaatannya? Saya percaya Tuhan akan bicara di dalam hatimu. Waktu saya sampaikan firman Tuhan ini, saya percaya Tuhan akan bicara. Hal apa yang harus engkau taati? Waktu Tuhan berfirman, waktu Tuhan bicara di hatimu, ayo belajar taat. Mungkin kau berkata, tapi Tuhan, ini Tuhan banyak alasan. Mungkin ya Bapak Ibu Saudara. Saya enggak tahu, tapi Tuhan tahu. Tuhan bilang, ketika orang itu taat kepadaku, ialah orang yang mengasihi aku. Jadi kalau kita berkata, I love you Lord, aku cinta kepada Engkau Tuhan Yesus, aku mengasihi Engkau, kita juga harus mau belajar taat. Amin. Siapa yang mau menjadi orang-orang yang taat? Saya percaya ketika engkau mau mengambil keputusan untuk taat sama Tuhan, bukan taat sama Pastor Alpa dan Pastor Eni Bapak Ibu Saudara, atau taat kepada mentormu, bukan. Engkau sedang taat kepada Tuhan. Engkau sedang mengasihi Tuhan. Wujud kasihmu itu yaitu terlihat dari ketaatanmu. Nah, saya percaya di sini semua kita adalah orang-orang yang taat. Amin. Buktinya pagi hari ini engkau hadir di doa pagi ini. Engkau memberikan waktumu yang terbaik buat Tuhan. Engkau datang. Walaupun mungkin engkau ada pekerjaan yang lain, engkau kurang enak badan, engkau sedang dalam pergumulan, engkau capek, engkau mengalami kelelahan, ya kan? Kelelahan secara fisik atau roh. Tapi engkau mengambil bagian pagi hari ini untuk doa pagi, ini adalah bukti salah satu ketaatan. Amin. Saya nggak tahu apa yang Tuhan akan bicara di dalam hatimu. Ketika Tuhan bicara, ayo engkau belajar taat. Cek hati kita. Kalau Tuhan berfirman, mari kita mau belajar taat. Karena kita mengasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya ketika engkau taat, hal-hal yang lain akan mengikuti, yaitu berkat. Nah, kalau di awal tadi saya nggak mau bicara tentang berkat dulu. Ketika di akhir, kalau engkau mau belajar taat, Tuhan akan sediakan tanpa engkau minta, Bapak Ibu Saudara. Dia sudah tahu. Tanpa engkau pikirkan, dia akan menyediakan bagimu berkat-berkat yang terbaik. Sama seperti Bapak Abraham. Bapak Abraham tuh gak mikir, Bapak Ibu Saudara, untuk taat sama Tuhan. Gak mikir hal yang lain maksudnya. Pokoknya taat. Taat adalah harga mati bagi Bapak Abraham. Bayangin dia harus persembahkan. Waktu dia pisau itu udah dekat di leher anaknya, Bapak Ibu Saudara. Ya kan? Kalau Bapak Ibu Saudara baca Kejadian pasal 22, pisau itu sudah mendekati. Tapi waktu dia mau menyembelih anaknya, ya kan? Tuhan bilang, dombanya sudah kusediakan. Benar Bapak Ibu Saudara. Tiba-tiba ada bunyi domba, dari mana datangnya Bapak Ibu Saudara? Di semak belukar, ya kan? Allah kita itu Allah yang ajaib, Bapak Ibu Saudara. Allah yang dahsyat. Allah El Shaddai. Allah Jehovah Jireh. Jehovah Rafa, dia sanggup menyembuhkan. Dia sanggup memulihkan, dia sanggup menyediakan. Dia sanggup membukakan hal-hal yang di luar pikiran kita bagi orang-orang yang mengasihi dia. Ayo pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita cek hati kita. Saya percaya bukan hanya berkat secara materi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan sediakan, tapi berkat secara roh.
berkat secara roh. Kapasitasmu akan Tuhan perbesar. Ketika engkau taat, imanmu juga Tuhan akan perbesar. Tuhan sedang melatih imanmu. Seberapa besar engkau percaya kepada Tuhan. Kalau kita mau taat, itu juga kita menunjukkan bahwa kita juga beriman, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu pagi hari ini, di renungan singkat pada doa pagi ini, mari kita mau menjadi pribadi yang taat. Kalau kita susah untuk taat, datang kepada Tuhan, minta agar Tuhan memampukan kita untuk menjadi orang yang taat. Lepaskan segala hal-hal, mungkin kebiasaan kita, keinginan daging kita yang membuat kita enggak taat. Lepaskan itu pagi hari ini. Katakan, aku mau belajar taat Tuhan. Kita mau lembutkan hati kita. Aku mau belajar taat Tuhan. Ini hatiku, ini hidupku, ini aku Tuhan. Jadikan aku pribadi yang taat. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Hurata karalabas syandaya ralaba. Mari kita mengangkat tangan kita. Hurata karalabas syandaya ralaba shikaralabata karalaba. Ikaralabata karalaba. Shikaralabata karalaba ya ralaba syandaya ralaba shikaredededede. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu ya Bapa. Kami mau menjadi pribadi yang taat di hadapan-Mu Bapa. Kami bukan hanya menjadi pendengar firman, melainkan kami mau menjadi pelaku firman. Pagi hari ini kami bawa hati kami bawa hidup kami bawa seluruhnya bagi Tuhan. Karena Engkau Allah yang mengasihi kami. Kami mau menjadi pribadi yang taat. Kami mau cek hati kami Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau cek hati kita. Apakah kita sudah taat hari-hari ini kepada Tuhan? Kalau kita belum menjadi pribadi yang taat, bahkan kita tidak mau taat, hari ini, pagi hari ini, datang kepada Tuhan. Katakan, Tuhan ampuni saya kalau saya nggak taat. Ampuni saya kalau saya melanggar firman-Mu. Datang dan minta ampun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini anak-anak-Mu Bapa. Mereka mau belajar taat dari hal yang kecil. Tuhan, kami percaya ketika mereka mau taat dari hal yang kecil, Tuhan akan percayakan hal-hal yang besar. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa, yang pagi hari ini mereka mau mengambil keputusan taat, mentaati Engkau. Ketika mereka taat, itu adalah wujud bahwa mereka mau mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya. Mereka mau menjadikan Engkau teladan Bapa. Kami mau melihat bahwa Engkau adalah pribadi yang taat ketika Engkau mati di kayu salib Bapa. Engkau mau taat kepada Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu Bapa. Hamba percaya Engkau akan memampukan mereka untuk menjadi pribadi yang taat, hidup untuk melakukan firman. Kami percaya berkat-berkat yang lain akan menyertai setiap anak-anak-Mu Bapa. Engkau akan memulihkan hati mereka, Engkau akan memulihkan keluarga mereka, Engkau akan memulihkan ekonomi mereka, Engkau akan memulihkan kehidupan mereka ya Tuhan. Lebih lagi ketika mereka mau mengambil posisi untuk taat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur buat firman Tuhan. Materaikan firman Tuhan ini di dalam hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau berdoa pada pagi hari ini Bapa, membawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Kami melepaskan berkat damai sejahtera Allah mengalir buat bangsa kami Indonesia. Berkati bangsa kami, pulihkan bangsa kami. Kami percaya hal-hal yang baik terjadi atas bangsa kami. Bangsa kami akan mengalami terobosan. Bangsa kami menjadi bangsa yang diberkati Tuhan. Bangsa yang kuat, bangsa yang kokoh. Bangsa yang hidup takut akan Tuhan. Bapa kami percaya curahkan
kebaikan-kebaikan-Mu, jalan keluar-Mu buat bangsa kami. Berkati Bapak Presiden, wakil beserta jajaran yang ada. Berkati setiap wakil rakyat Bapak. Berkati mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan Bapak untuk memimpin bangsa ini. Bahkan hikmat yang daripada Engkau, hati yang bijaksana Tuhan berikan untuk mereka membawa bangsa ini untuk lebih baik lagi. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur buat Indonesia. Engkau berkati bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Lindungi bangsa kami dari segala hal yang jahat, bencana alam dan lain sebagainya. Bapak, lindungi bangsa kami. Kami berdoa juga bagi kota di mana kami berada saat ini Bapa. Kami memberkati kota kami Bapa. Pulihkan kota kami. Pulihkan kota kami. Biarlah kota kami mengalami lawatan Tuhan. Ada lawatan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, engkau boleh berdoa dimanapun kau berada saat ini. Engkau berdoa bagi kota di mana engkau berada. Bapak, kami berdoa khusus bagi kota Palangka saat ini ya Bapak. Di dalam nama Yesus, biarlah berkat damai sejahtera Allah mengalir atas kota ini. Pemulihan terjadi, lawatan Tuhan terjadi atas kota ini di dalam nama Yesus. Kami rindu melihat revival terjadi ya Bapa. Hujan pertobatan kau curahkan di kota ini Bapa. Lawat kota ini Bapa. Di dalam nama Yesus, lawat setiap orang-orang ya Bapak yang belum mengenal Tuhan, untuk mereka melihat Tuhan, mereka boleh berjumpa dengan Tuhan secara pribadi di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, kami percaya keajaiban terjadi atas kota kami. Kota kami menjadi kota yang maju, kota yang diberkati Tuhan, kota yang mengalami terobosan. Berkati Bapak di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, berkati pemerintahan yang ada di kota ini. Biar kota kami menjadi kota yang maju di dalam nama Yesus. Akan ada banyak terobosan terjadi di kota ini Bapak, di dalam nama Yesus. Berkati juga Bapak gereja kami melepaskan berkat damai sejahtera Allah mengalir atas gerejamu GBI Choir Church. Tuhan berkati, biarlah hadirat Tuhan senantiasa ada, perkenananmu ada di gerejamu Bapa. Terima kasih, kami berjalan seturut kehendak rencana Tuhan atas gerejamu ini. Berkati setiap umat Tuhan, berkati setiap jemaat-jemaat Tuhan, para pengerja Tuhan berkati, berikan kami hati yang setia, hati yang mau taat Tuhan. Berkati seluruh kehidupan kami, pekerjaan kami, keluarga kami, apapun yang menjadi pergumulan kami, Tuhan Engkau memberkati. Berkati keluarga kami yang belum percaya, Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapa, tolong setiap jemaat Tuhan, apapun yang menjadi persoalan permasalahan mereka saat ini, Tuhan yang menolong setiap umat-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan saat ini di dalam nama Yesus. Abah berdoa biarlah aliran-aliran kesembuhan itu mengalir bagi mereka yang sakit. Kesembuhan terjadi, Abah melepaskan kesembuhan ilahi terjadi pada saat ini Bapa. Mereka yang beban berat, Tuhan angkat beban beratnya di dalam nama Yesus. Angkat beban beratnya, permasalahan apapun yang mereka hadapi pada saat ini, berikan jalan keluar di dalam nama Yesus. Yang terikat Bapa, di dalam nama Yesus lepaskan di dalam nama Yesus. Setiap mereka yang terikat apapun itu ya Tuhan. Mungkin ada yang terikat narkoba, terikat perisai, pergaulan bebas ya Bapa, pornografi. Kami berdoa di dalam nama Yesus, lepaskan anak-anak-Mu dimanapun berada Bapa. Bahkan mereka yang menyaksikan doa pagi ini Bapa, mereka dilepaskan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami percaya biarlah kasih Tuhan melimpah mengalir atas setiap kami. Kami berdoa buat kegiatan komsel malam nanti, kami minta hadirat Tuhan melawat kami, biar kami bisa care satu dengan yang lainnya dan menguatkan satu dengan yang lainnya. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini, pekerjaan kami, studi kami Tuhan, usaha kami, apapun yang kami kerjakan, Tuhan pimpin kami Bapa, Tuhan tuntun kami agar kami menyenangkan Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Mari kita sama-sama doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke Bapak Ibu Saudara, ada pengumuman? Ya. Haleluya. Iya. Puji nama Tuhan. Siapa di sini pagi ini yang diberkati? Yes. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudara, jangan lupa nanti malam kita ada komsel. Mari datang. Namun tidak online ya. Dan besok saya mau kasih tahu, kemungkinan besar besok komsel online-nya ditiadakan karena kita akan ada konseling untuk baptisan ya. Jadi ada beberapa orang yang akan dibaptis besok. Oleh sebab itu kita akan ambil waktu ini. Jadi mohon maaf kalau komsel online-nya kemungkinan besar akan diliburkan dulu. Nggak apa-apa ya. Oke, begitu saja Bapak Ibu Saudara. Jangan lupa nanti malam kita komsel ya. Tuhan berkati. Selamat pagi. Yes. Selamat pagi. 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 Salam semuanya. Selamat pagi. Pagi, Glenn. Mana Oksan tuh? Iya, Pagi, dari Oksan. ya, dari Pulang Pisau, selamat pagi. Dari Tumbang Miri, Pagi. dari luar pulau, ya Surabaya nih, wah. Oke, selamat beraktivitas. Selamat libur.